isi dari KJ 4701 dengan NIM 10301233301171. Di video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen proyek TIK. Apa itu manajemen proyek TIK? Mari kita lihat dan simak videonya. Apa itu manajemen proyek TIK? Jadi, manajemen proyek TIK adalah suatu proses yang mengelola proyek yang melibatkan teknologi informasi untuk mencapai tujuan dari proyek tersebut dengan tepat waktu, sesuai anggaran, dan kualitas yang diharapkan dari proyek tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan proyek dan operasional. Perbedaan utama antara proyek dan pengoperasian adalah pengoperasian berlangsung tetap dan berulang, sedangkan proyek berlangsung temporary dan unik. Jadi, untuk proyek sendiri itu untuk mendukung kebutuhan dari organisasi, sifatnya sementara dan unik, dan berhenti ketika tujuan proyek tercapai. Sedangkan operasional, visi dan misi untuk mencapai beberapa tujuan dari organisasi, dan sifatnya itu terus-menerus atau berulang. Selanjutnya, dari operasional ini juga tidak akan berhenti, justru diusahakan agar bisnis dapat berjalan terus-menerus gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis organisasi proyek, yaitu yang pertama ada organisasi fungsional, di mana organisasi fungsional ini adalah organisasi yang anggota stafnya dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Jadi, staf-stafnya akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Misal, dikelompokkan dalam bidang desain dan dikelompokkan dalam bidang programming gitu. Dan selanjutnya ada organisasi project. Selanjutnya ada organisasi proyek, di mana staf disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Jadi kalau misalkan dalam suatu perusahaan kita mendapatkan proyek, berarti kita akan mengelompokkan staf-staf tersebut atau orang-orang tersebut ke dalam satu proyek tersebut. Gitu. Nanti kalau misalkan ada proyek lagi, baru kita menambahkan staf lagi atau anggota baru gitu. Jadi untuk organisasi proyek ini itu cocok untuk perusahaan-perusahaan yang baru gitu. Jadi tidak membutuhkan banyak sumber daya, dan kita bisa tetap menjalankan proyeknya. Selanjutnya, ada organisasi matriks, di mana organisasi ini merupakan organisasi campuran dari fungsional dan proyek. Sumber dayanya akan dibagi-bagi. Jadi, dalam organisasi matriks ini juga dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada weak matrix, di mana itu adalah mengelola beberapa dari karakteristik organisasi fungsional dan peran PM sebagai koordinator atau yang menjalankan untuk proyek atau membelanjakan untuk proyek. Yang kedua yaitu ada balance matrix. Organisasi matrix ini untuk mengenal tentang kebutuhan PM, tetapi tidak ada wewenang penuh di seluruh proyek dan di pembiayaan proyek. Gitu. Yang terakhir, yang ketiga yaitu ada strong matrix, di mana organisasi ini memiliki beberapa karakteristik dari organisasi proyek dan PM punya waktu tak terbatas dengan banyak wewenang dan staf administrasi proyek yang full time. Selanjutnya, pertama tadi yaitu untuk organisasi weak matrix, di mana staf-stafnya ini yang terlibat dalam proyek. Sedangkan untuk yang balance matrix, dari staf-staf tersebut, dari suatu pengelompokan fungsional itu akan dipilih staf-stafnya, dan ada satu yang bakal menjadi PM-nya gitu, dari staf-staf tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses manajemen proyek, di mana yang pertama yaitu ada proses inisial, yang di mana proses ini adalah memberikan gambaran global suatu proyek. Jadi kita akan menunjukkan atau menetapkan manajemen proyek, menentukan tujuan proyek secara rinci, mengidentifikasi stakeholder, menentukan kriteria keberhasilan proyek, menentukan ruang lingkup, jadwal, kebutuhan sumber daya, asumsi, dan batasan proyek. Dan menghasilkan output yaitu penugasan PM, indikasi stakeholder, terus project charter, dan business case. Untuk proses yang kedua yaitu proses perencanaan, di mana proses ini akan mendeskripsikan detail dari definisi proyek yang sudah dibuat pada proses inisiasi. Selanjutnya yang ketiga adalah proses eksekusi atau pelaksanaan, di mana proses ini itu tindak lanjut dari proses perencanaan yang sudah didokumentasikan. Jadi dalam proses ini kita sudah mulai mengerjakan proyek tersebut.
Dan yang keempat, yaitu ada proses pengontrolan, di mana proses ini berhubungan dengan proses sebelumnya, yaitu pengeksekusian, karena dalam proses pengontrolan ini kita akan mengontrol setiap langkah pelaksanaan proyek, apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan, gitu. Dan yang terakhir adalah proses penutupan, di mana kita akan mengevaluasi dan mendokumentasikan apa yang telah dikerjakan, gitu. Selanjutnya, apa sih yang bisa diambil dari manajemen proyek TIK, atau sertifikat-sertifikat apa yang bisa diambil? Yaitu yang pertama ada Project Manager Profesional atau PMP, yang dimana ini merupakan standar global PMI. Selanjutnya yang kedua ada sertifikat Associate in Project Management. Ini untuk level pemula. Selanjutnya ada Project in Controlled Environment. Jadi lebih ke fokus prosesnya, untuk sertifikat pada fokus prosesnya. Selanjutnya ada dari CompTIA Project Plus. Ini untuk profesional IT. Yang terakhir ada Eagle atau Scrum Master Certification, di mana ini untuk metodologi lincah. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu ada tools-tools yang digunakan dalam manajemen proyek. Yang pertama yaitu ada Trello, Kanban board visual. Yang kedua ada Asana untuk manajemen tugas dan kolaborasi tim. Yang ketiga yaitu ada Jira, cocok untuk proyek Eagle. Selanjutnya, yang keempat ada Microsoft Project. Ini untuk merancang jadwal profesional. Selanjutnya yang kelima yaitu ada Slack atau tim untuk komunikasi proyek. Selanjutnya yang terakhir itu ada ClickUp, Notion, Monday.com. Ini all-in-one project workspace. Mungkin sekian pembahasan manajemen proyek TIK dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.